Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita mau menelusuri kisah misteri yang sempat beredar di kalangan masyarakat kota Jakarta. Kisah yang menggambarkan betapa menyeramkannya stasiun Manggarai pada zaman dahulu. Nah, cerita ini adalah kereta hantu Manggarai. Namun sekarang stasiun Manggarai sudah jauh berubah, guys. Stasiun yang pasti disinggahi oleh para pengguna kereta Jabodetabek karena merupakan stasiun transit terbesar di Jakarta ini sekarang sudah sangat modern. Dan cerita kereta hantu Manggarai masih melekat hingga saat ini. Seperti apa kisahnya? Oke lah, jangan berlama-lama lagi. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Guys, Jakarta generasi tahun 90-an pasti tidak asing dengan urban legend kereta hantu Manggarai. Legenda ini menceritakan tentang kereta jurusan Bogor-Manggarai yang melaju sendiri tanpa penumpang. Karena sangat terkenalnya, legenda ini juga sempat difilmkan dengan judul Kereta Hantu Manggarai. Guys, dulu sempat gua angkat juga ya konten ini. Namun karena ada sedikit masalah, gua take down lagi. Oke, sekarang akan gue mulai dengan sangat hati-hati. Oke, meskipun tidak ada pembuktian ilmiah mengenai kebenaran cerita, legenda ini kembali menjadi perbincangan banyak orang pada tahun 2008 ketika ada beberapa orang yang bersaksi telah mengalami kejadian-kejadian yang janggal saat menaiki kereta jurusan Bogor-Manggarai. Waduh, jadi agak sedikit merinding-merinding gimana gitu ya pengguna kereta api jurusan Bogor-Manggarai. Tapi tenang guys, ini kan hanya mitos aja gitu. Justru buat gue sih sedikit menantang ya, apakah benar gitu kan. Karena gue juga ya sempat menjadi penumpang kereta api komuter Bogor-Manggarai. Oke, lanjut guys. Kesaksian diberikan oleh beberapa penjaga perlintasan kereta. Mereka dikejutkan oleh suara sirine perlintasan pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari. Hal ini merupakan kondisi yang tidak wajar karena jam operasional kereta dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tak lama dari itu melintaslah kereta 4 gerbong yang beroperasi tanpa masinis yang melintas dalam keadaan gelap gulita. Anjay. Kesaksian lain diberikan oleh seorang penjaga stasiun bernama Slamet. Pada saat itu ada seorang anak muda yang tiba di stasiun Depok pukul 11 malam. Ih, gokil ya, malam banget ya guys. Slamet merasa bingung karena jadwal jam kereta terakhir pada pukul 10 malam. Tuh kan, gue bilang juga apa. Melihat Slamet yang kebingungan, penumpang tadi menjelaskan bahwa dirinya benar-benar baru menaiki kereta. Bahkan saat itu ia sempat meminjam koran dari salah seorang penumpang kereta. Setelah perbincangan yang cukup panjang, Slamet dan penumpang itu membuka koran yang dipinjam. Ketika koran tersebut dibuka, mereka sama-sama terkejut. Karena koran tersebut merupakan cetakan tahun 1953. Koran itu terbitan tahun 1953. Koran tahun 53, Pak? Betul. Jadul banget. Jika melihat dari sejarah stasiun dan wilayah sekitarnya, tak heran apabila banyak anggapan dan cerita yang mengarahkan bahwa stasiun Manggarai, Jakarta Selatan merupakan stasiun yang horor. Stasiun ini telah menjadi saksi bisu masa kelam sejak zaman pemerintahan Belanda. Wah, menarik nih guys ya. Sejarah Stasiun Manggarai.
Stasiun Manggarai adalah stasiun tertua yang telah berdiri sejak zaman Belanda, yaitu pada tahun 1914. Stasiun kereta api ini terletak di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang dulunya dijadikan tempat tinggal dan pasar budak asal Manggarai, Flores. Setelah itu wilayah ini berkembang menjadi sebuah kampung. Pembangunan stasiun Manggarai dimulai pada tahun 1914 oleh arsitek Belanda bernama Insinyur J. van Gent. Meskipun belum selesai secara keseluruhan, stasiun Manggarai tetap diresmikan pada tanggal 1 Mei 1918. Stasiun Manggarai merupakan salah satu stasiun tersibuk di Indonesia, khususnya di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. Stasiun Manggarai menjadi pusat pemberhentian kereta rel listrik atau KRL, seperti tujuan Jakarta Kota, Bogor, Tanah Abang, dan Bekasi. Wilayah Manggarai sebenarnya telah dikenal sejak abad ke-17, di mana awalnya merupakan tempat tinggal dan pasar budak asal Manggarai, Flores. Wilayah yang masuk Gemeente Meester Cornelis ini kemudian berkembang menjadi sebuah kampung budak. Lantas bagaimana asal-usul dan perjalanan dibangunnya stasiun Manggarai? Pembangunan stasiun Manggarai. Awalnya kereta api yang melintasi wilayah Manggarai dibangun oleh perusahaan swasta Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NISM yang memiliki jalur lintas Jakarta Bogor. Saat itu disebut Jakarta Buitenzorg. Untuk menjadi tempat pemberhentian jalur lintas ini, dibangunlah stasiun Bukit Duri yang sekarang menjadi depo kereta rel listrik. Pada tahun 1913, perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen atau SS menguasai jaringan kereta api di wilayah Jakarta setelah membeli jalur Jakarta-Bekasi dari kepemilikan Bataviaanse Ooster Spoorweg Maatschappij atau BOS pada tahun 1899. Staatspoorwegen melakukan penataan ulang jalur kereta api di Jakarta, salah satunya dengan membongkar stasiun Bukit Duri dan membangun stasiun Manggarai. Dipimpin oleh arsitek Belanda Insinyur J. van Gent, pembangunan stasiun Manggarai dimulai pada tahun 1914. Saat itu pembangunan juga dilakukan untuk mendirikan balai yasa dan rumah-rumah dinas pegawai perusahaan kereta api milik negara ini. Lebih kurang 4 tahun kemudian, tepatnya pada 1 Mei 1918, dilakukan peresmian stasiun Manggarai. Saat stasiun Manggarai diresmikan, kondisi stasiun sebenarnya masih jauh dari kata selesai. Hal ini dikarenakan pasokan baja dari Eropa untuk memenuhi rancangan tiang peron berbahan baja harus terhenti dampak dari Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1913, Staatspoorwegen juga melakukan pembelian jaringan kereta Jakarta Bogor dari kepemilikan NISM. Perusahaan milik negara ini mengoperasikan kereta api di lintas barat dan timur. Dengan lintas barat meliputi rute Jakarta Rangkas Bitung, Anyer, dan percabangan ke Tangerang. Sedangkan lintas timur dari Jakarta ke Bekasi dan Karawang. Staatspoorwegen menguasai keseluruhan jaringan kereta api di Jakarta. Setelah itu dilakukan penataan ulang jalur kereta api di wilayah ibu kota, termasuk membangun sebuah stasiun sebagai titik simpul pertemuan jalur, yakni Stasiun Manggarai. Selain pembangunan stasiun, balai yasa dan kawasan perumahan, saat itu juga didirikan bengkel kereta api atau Werkplaats di stasiun Manggarai pada tahun 1915. Pengoperasian bengkel kereta api stasiun Manggarai secara resmi dibuka pada 1920. Saat itu, bengkel ini menjadi yang terbesar dan termodern. Werkplaats memenuhi kebutuhan pesanan suku cadang, pemeriksaan, serta perbaikan lokomotif, kereta, dan gerbong. Meskipun awalnya hanya melayani perawatan dan perbaikan lokomotif uap, kemudian bengkel ini ditambahi bagian telos listrik,
yang menangani perawatan dan perbaikan lokomotif dan kereta listrik. Penambahan bengkel untuk lokomotif dan kereta listrik dilakukan setelah jalur kereta listrik Jakarta-Tanjung Priuk diresmikan pada tahun 1925. Sebagai informasi, Stasiun Manggarai telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan nomor registrasi RNCB 1999011204004000470 berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM13-PW007-MKP-05, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 011-M-1999 dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993. Film horor Stasiun Manggarai. Berdasarkan kisah urban legend yang beredar tentang kehororan Stasiun Manggarai, sampai dibuat 2 film guys. Yang pertama adalah Kereta Hantu Manggarai tahun 2008, yang kedua adalah Kereta Setan Manggarai yang juga tahun 2008. Yang pertama adalah Kereta Hantu Manggarai, adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2008. Film yang disutradarai oleh Naya Tovio Nuala ini dibintangi oleh Sheila Marcia, Melvin Giovanni, Stefani Haryadi Teresia, Nadila Ernesta, Gianina Emanuela, Fendi Trihartanto, dan Rina Hashim. Buat yang penasaran, inilah plot ceritanya. Rosa yang diperankan oleh Sheila Marcia dimarahi oleh ibunya, dia yang diperankan oleh Rina Hashim, karena adik Rosa, Emily, yang diperankan oleh Stefani Haryadi Teresia, hilang tanpa kabar. Rosa menceritakan semua kejadian itu kepada sahabatnya, Tari, yang diperankan oleh Nadila Ernesta, yang kemudian merasa curiga bahwa Emily dibawa pergi oleh kereta hantu. Meskipun ia tidak percaya tentang kereta hantu itu, Rosa mengikuti ajakan Tari untuk menemui Bobby, yang diperankan oleh Melvin Giovanni, yang menjalankan situs investigasi dunia gaib bersama dengan Dodi, yang diperankan oleh Fendi Trihartanto, dan Peggy, yang diperankan oleh Gianina Emanuela. Sesampainya di tempat Bobby, Rosa merasa Bobby telah melakukan hal konyol dengan mengikuti ajakan Tari dan kemudian bergegas pulang. Di dalam taksi, Rosa mengikat kilas balik ketika ia dan Emily bertengkar hebat, hingga Rosa mengusir adiknya dari rumah. Hubungan Rosa dengan adiknya tidak berjalan baik karena ia merasa ibunya lebih memperhatikan adiknya. Ketika sampai di rumah, Rosa mulai mendapati penampakan aneh seorang hantu perempuan. Bobby menjelaskan asal-usul kereta hantu. Lalu ia mengajak Dodi dan Peggy untuk menaiki kereta hantu tersebut dibantu oleh Ki Anom yang diperankan oleh Abio Abi, seorang paranormal. Dodi dan Peggy ragu, tetapi Robby membujuk mereka dengan memberitahu bahwa pengalaman ini akan berguna untuk situs mereka. Di tempat lain, Rosa kembali mengalami mimpi buruk, diteror oleh hantu perempuan, dan ketika ia bangun, ia menyadari bahwa ia sedang berada di sebuah kafe dan segera bertemu dengan Tari. Tari bertemu dengan Rosa dan bilang bahwa ia akan ikut naik kereta hantu bersama Bobby. Tari mengajak Rosa, tetapi Rosa ragu-ragu dan tidak percaya sehingga ia menolak ajakan Tari. Bobby, Dodi, Peggy, dan Tari tiba di stasiun kereta Manggarai. Mereka melakukan ritual memanggil kereta hantu bersama Ki Anom. Setelah kereta muncul, mereka naik kereta hantu tersebut. Berbagai peristiwa mengerikan terjadi selama mereka di atas kereta hantu. Akhirnya mereka selamat berkat pertolongan Ki Anom. Setelah mereka kembali, banyak kejadian aneh bermunculan. Ketika Dodi mencuci film, ia diganggu oleh hantu perempuan. Sementara Tari diganggu saat ia sedang mandi. Aduh, paling males banget ya guys kalau kita lagi mandi itu digangguin sama hantu.
paling males sumpah. Dodi yang panik segera berlari menemui Bobby dan bercerita mengenai kejadian-kejadian aneh tersebut. Bobby hanya menganggap Dodi terlalu stres sehingga ia meminta Dodi menenangkan diri. Keesokan harinya dalam perjalanan bersama Peggy mengendari motor, Dodi diganggu oleh hantu perempuan yang berpura-pura menjadi Peggy. Dodi yang ketakutan dan panik mengendari motornya ketika melihat sosok hantu perempuan itu hingga akhirnya Dodi meninggal ditabrak mobil. Aduh, ya namanya juga film ya guys ya. Kayaknya jarang terjadi sih di dunia nyata. Tari dan Rosa kembali berkunjung ke tempat Bobby dan menemukan Peggy yang sedang menyalahkan Bobby atas kematian Dodi. Peggy bergegas keluar rumah dan Tari mengejarnya. Bobby mengetahui bahwa Rosa terobsesi dengan kereta hantu karena ia merasa kekasihnya yang hilang diambil oleh kereta tersebut. Rosa pun meminta Bobby untuk mempertemukannya dengan Ki Anom. Ketika mereka bertemu dengan Ki Anom memberitahukan bahwa keadaan Emily setengah mati dan setengah hidup atau koma ya guys. Dan lokasinya ada di sebuah desa terpencil. Seiring perjalanan pulang, Bobby memberikan informasi bahwa hantu perempuan yang mengganggu mereka terus-menerus adalah arwah perempuan penganut aliran sesat yang ikut meninggal ketika kecelakaan kereta api jatuh ke jurang. Mobil Bobby tiba-tiba berhenti di atas rel kereta api. Lalu kereta api segera datang seolah-olah akan melindas mobil Bobby. Waduh, ini juga hal yang paling bikin gua kesel ya guys ya. Kalau ada kendaraan yang berhenti di tengah-tengah rel. Rosa dan Bobby panik dan berteriak, tetapi kereta api itu hilang begitu saja. Wah, jadi halusinasi ya guys ya. Rosa ditelepon oleh seseorang dari desa terpencil dan diberitahu bahwa Emily ditemukan. Rosa kemudian memberitahukan Bobby dan bergegas berangkat ke alamat tersebut. Ketika tiba di desa terpencil, Emily ditemukan dalam keadaan tidak sadar. Warga setempat menjelaskan bahwa Emily ditemukan di atas rel kereta api. Bobby menyarankan untuk membawa Emily ke rumah sakit. Tiba-tiba, telepon genggam Bobby berbunyi. Lalu Bobby mendapatkan kabar bahwa Peggy telah meninggal. Emily kemudian sadar sehingga Rosa dan Bobby langsung mengajak Emily pulang. Sebelum mereka bertiga meninggalkan desa, seorang warga memberitahu bahwa Emily masih dikuasai roh jahat dan memberikan jimat ke Rosa. Sepanjang perjalanan pulang, Emily tiba-tiba berontak dan berteriak karena melihat Rosa berwujud seperti hantu. Karena panik, Bobby menghentikan mobil. Lalu Emily langsung keluar dari mobil dan berlari ke arah stasiun kereta. Ki Anom menghubungi Bobby dan memperingatkan bahwa hantu perempuan itu mengejar orang yang selamat dari kereta hantu. Mereka pun berusaha mencari-cari Emily sampai akhirnya Rosa menemukannya. Ketika Bobby mencoba menghampiri Rosa dan Emily, Bobby diserang oleh hantu perempuan itu dan dibunuh dengan baling-baling kipas plafon yang merobek lehernya. Rosa dan Emily berlari hingga di rel kereta. Tetapi kereta api tiba-tiba muncul dan akan melindas mereka. Rosa ingat tentang jimat yang diberikan dan memberikannya kepada Emily. Kereta hantu melindas mereka. Emily selamat tetapi Rosa diambil. Emily pulang ke rumahnya dan ia terkejut karena mengetahui dirinya masih diteror oleh hantu perempuan itu. Sementara di kampus, Tari membaca artikel koran tentang Rosa yang hilang. Lalu ia kemudian membuka loker dan mengenang foto-foto bersama Rosa. Ketika Tari menutup loker, muncul penampakan arwah Rosa seolah-olah meminta pertolongan kepada Tari. Dan film pun selesai. Ada satu lagi sih guys, film tentang stasiun Manggarai, yaitu Kereta Setan Manggarai, yang merupakan film horor Indonesia yang dirilis juga pada tahun 2008. Dibintangi oleh Vera Lasut, Oce Mulyawan, Ferry Agustian, Eli Yustikarini, dan Reynaldo Thompson, yang mengangkat kisah urban legend tentang kehororan stasiun Manggarai. Tapi kita nggak bisa bahas sekarang ya guys, karena waktunya udah habis. Oke guys, cukup sekian konten kali ini. Mudah-mudahan dapat menghibur dan bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.